wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa ittaba bidah. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, tatlubul izzata minan nas wa la tatlubhu min Allah, faman talabahu minan nas faqad akhta'a tariq, wa man akhta'a tariq lam yazidhu sayruhu illa bu'dan, fahadha huwa ta'ihu haqqan. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan, kamu ini mencari kemuliaan daripada manusia, dan kamu tidak mencari kemuliaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan tadi itu dari manusia, faqad akhta'a tariq, maka dia salah jalan. Dan barang siapa yang sudah salah jalan, maka semakin dia berjalan, maka perjalanan tersebut tidak lain justru semakin jauh dari Allah. Fahadha huwa ta'ihu haqqan, ini hakikat orang yang tersesat. Ini Ibn Athaillah, beliau ingin menyampaikan kepada kita, jadi kemuliaan yang hakiki itu ya ketika orang dekat sama Allah, diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kayak gimana pun keadaannya di dunia, mau dia ini orang yang bahkan tidak dipandang, mau dia orang yang disepelekan misalnya di mata manusia, tapi kalau dia tadi itu mendapat ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, yaitu dia itu hakikat orang yang mulia. Tapi kalau orang itu mencari kemuliaan daripada manusia, bingung pokoknya bagaimana caranya supaya mendapat perhatian manusia, mendapat kedudukan di hati manusia, mendapat penghormatan, pemuliaan daripada manusia, tapi tidak mencari dari Allah, maka semakin dia mencari, ini dia sebenarnya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Makanya ya sampai dikatakan, kalau tidak salah Sayyidina Umar yang menyatakan, dulu ya kita ini dalam keadaan yang hina karena kekufuran, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Fa in ibtaghaina al-izzata, kalau kita menginginkan kemuliaan dengan jalan selain Islam, adzallanallah, maka Allah akan merendahkan kita. Kata beliau, dulu tenggelam di dalam kekufuran, kemudian diangkat sama Allah dengan Islam, dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin kemuliaan tapi bukan lewat jalan Islam, yakni bukan jalan dekat sama Allah, adzallanallah, pasti Allah akan menghinakan kita. Kemudian beliau menyatakan, idza qulta la ilaha illallah, kalau kamu menyatakan la ilaha illallah, talabakallahu bihaqqiha, maka Allah akan meminta kepadamu hak daripada ucapan la ilaha illallah tadi. Apa itu hak la ilaha illallah? Wa huwa alla tansubal asya illa ilaih, yaitu kamu tidak menisbatkan segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada seorang hamba menyatakan la ilaha illallah, apa maksudnya la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, yaitu tidak ada yang berhak untuk disembah daripada segalanya kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah dalam artian tidak ada yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki segalanya kecuali Allah. Sehingga ketika ada seorang hamba menyatakan la ilaha illallah, maka Allah minta haknya tadi itu. Apa haknya? Yaitu kita jangan sampai menisbatkan segala sesuatu, ya kesenangan, kesedihan, kemudahan, kesusahan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kayak gitu jadinya gampang ya. Kalau kayak gitu jadinya gampang. Kalau kesenangan mungkin mudah ya, kita nisbatkan kepada Allah, ya alhamdulillah, alhamdulillah, ya dapat rezeki min haitsu la yahtasib misalnya, tidak diduga-duga dapat rezeki, maka dia akan ingat sama Allah. Tapi ketika dia dapat
ya sesuatu yang mungkin kurang mengenakan, ini seringkali orang lupa gitu loh. Bahwasanya yang menentukan juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah itu melakukan hal tersebut kepada hambanya yang Allah cintai ya, kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Misalnya lah, salah satu yang terberat ketika kita ditinggal orang yang kita cintai. Berat ya, luar biasa berat itu. Kita ditinggal orang yang kita cintai. Tapi ketika kita nisbatkan sama Allah, kita ingat lagi ternyata ya semua ini miliknya Allah kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah, kita ini semuanya milik Allah. Dadeng bukan punyanya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah nanti kita bakal kembali. Kita bakal kembali. Makanya sampai ya ada ungkapan dalam bentuk pujian kepada Allah, alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Ya, segala puji bagi Allah yang mana tidak ada satupun sosok yang dipuji atas sesuatu yang kurang mengenakan kecuali Allah. Ditinggal wafat orang yang dicinta itu menggembirakan atau menyedihkan? Menyedihkan. Tapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dalam arti memuji kepada Allah. Kenapa? Ya karena itu semua ketentuannya Allah gitu. Dan itu yang terbaik bagi yang wafat dan bagi yang ditinggal. Disadari atau tidak disadari? Kalau ya, Abdullah Baharun itu selalu mengingatkan ya untuk mengucapkan alhamdulillah ala qadaillah. Ya segala puji bagi Allah atas ketentuan Allah. Apapun itu. Nah, sebentar lagi ini nanti ada Imam Ibn Athaillah memisalkan hal tersebut dengan misal yang bagus. Kemudian beliau menyatakan misalul galab idza aslamtahu ila nafs al-amara bisu kaman ta'allaqa bi ghariqin. Barang siapa yang memasrahkan hatinya, ya hatinya yang bersih dipasrahkan ke hawa nafsu. Maksudnya apapun yang hawa nafsunya pengen diikuti sama hatinya, dititipkan hatinya ini kepada hawa nafsu, maka ini sama kayak orang yang bergantung kepada orang yang tenggelam. Ada orang mau tenggelam di laut, ya, terus orang pegangan sama orang yang mau tenggelam itu, tidak bisa berenang. Apa yang terjadi? Ya katut kan gitu, bakal ikut apa? Ikut tenggelam juga, bakal masuk. Faghariqa kullu wahidin minhuma, maka keduanya apa? Tenggelam. Wa misalun nafs idza aslamta halil qalb. Tapi kalau hawa nafsu ini dipasrahkan kepada nurani, hati nurani yang bersih ya, bersih. Kaman aslama nafsahu ila awamin qawiyyin fasallamaha. Maka seperti orang yang ya bergantung kepada orang yang pandai berenang yang kuat. Maka apa yang terjadi ya bakal selamat gitu loh. Tidak tenggelam, justru tambah selamat. Fala takun kaman aslama qalbahu ila nafsihi. Maka janganlah kamu itu seperti orang yang memasrahkan hatinya, pokoknya tergantung sama hawa nafsu. Hawa nafsu mau apa dituruti. Sholatnya ditinggal. Tidak usah puasa, tidak puasa. Sampai maling misalnya, malingnya. Nah, ada tenggelam, semakin dalam. Hal ra'aita basiran, apakah kamu pernah melihat orang yang bisa melihat? Dia ini bisa melihat. Qallada nafsahu ila a'mali yaqudu. Ya, kemudian dia bisa melihat, tapi dia ngikut kepada orang yang buta untuk dituntun. Masuk akal lah kira-kira. Ya, orang bisa ngelihat, ngikut tapi kepada orang yang buta. Apa yang terjadi? Ya tidak karu-karuan kan gitu. Harusnya kebalik. Jadi Allah itu ketika menciptakan manusia, ya Allah itu menjadikan adanya permusuhan antara akal, pikiran yang jernih dengan hawa nafsu. Kemudian ya nafsu itu bermusuhan dengan hati. Sebagaimana setan bermusuhan dengan malaikat. Jadi tiga tadi itu selalu perang ya, dikatakan sama ulama selalu perang. Malaikatnya sama setannya. Ya, kemudian hawa sama akal, ya nafsu sama hati. Ini terus.
Ya, hari demi hari terus apa? Terus berlawanan. Sampai kapan? Sampai manusia itu memenangkan akalnya, memenangkan hatinya. Paham ya? Sampai tunduk tadi itu hawa nafsunya. Ya, sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Apa yang terjadi ketika dia tadi itu mengikuti hati nuraninya yang baik, ketika mengikuti akalnya yang jernih, fahunalika asurur wan na'im wal ladzah, maka dia akan merasakan gembira, dia akan merasakan nikmat, kelezatan, wal farah, dia akan merasakan apa? Senang, watibul hayah, hidupnya itu enak, lancar hidupnya. Wan syirahis sadr, dan hatinya itu lapang. Tapi kalau dia tadi itu ketika ngikuti nafsunya, ngikuti setannya, ngikuti hawanya, apa yang terjadi? Ya, mau tidak mau dia akan gampang merasakan sumpah, gampang merasakan gelisah. Dia akan menghadapi kesulitan sulit semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan bisa dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hamba yang kenal sama hatinya, kenal sama nafsunya, sehingga bisa mengkontrol dan tidak mengharapkan kemuliaan selain kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.